of government, kemudian closing opposition-nya itu ada member of opposition. Kemudian untuk yang pembicara terakhir di tim closing government ada government whip, kemudian closing opposition ada opposition whip. Nah, untuk yang KDMI yang bahasa Indonesia itu berbeda. Untuk tim pemerintah, pembicara pertama tim pemerintah, kita biasakan untuk pembicara keduanya itu Deputy Prime Minister, kemudian pembicara ketiganya Government Whip, lalu nanti ada namanya pembicara penyimpul. Nah, kemudian untuk tim opposition itu ada Leader of Opposition, kemudian untuk pembicara keduanya Deputy Leader of Opposition, kemudian Opposition Whip, dan terakhir adalah reply speaker dari opposition. Nah, kalau untuk debat bahasa Indonesia, memang kita tidak menggunakan istilah bahasa Inggris ini. Kita biasanya cukup menyebut nama atau menyebut urutan pembicara pertama, tim pemerintah, pembicara kedua tim pemerintah, pembicara ketiga tim pemerintah, kemudian pembicara penyimpul tim pemerintah. Lalu pembicara pertama tim oposisi, pembicara kedua tim oposisi, pembicara ketiga tim oposisi, dan pembicara penyimpul tim oposisi. Jadi kalau untuk reply speaker dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut dengan pembicara penyimpul atau pembicara pengulas. Seperti itu. Mungkin itu untuk dasar perbedaan dari masing-masing sistem debatnya. Kita akan coba masuk ke motion. Ini penting juga untuk kita pahami. Jadi pada dasarnya baik sistem British parliamentary ataupun debat yang Asians itu sebenarnya cara kita membangun argumen itu hampir semua sama. Nah, mungkin ada hal yang cukup mendasar perbedaannya, misalnya tadi di sistem British itu ada dua tim pemerintah dan dua tim oposisi, meskipun kedua tim itu berasal dari pemerintah atau posisi yang sama ataupun oposisi, namun harus dapat dipastikan baik tim opening government dan tim closing government itu tidak membawa argumen yang sama. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama mendukung, namun sebisa mungkin tim closing harus membawa argumen yang berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh tim opening government. Begitu pula untuk tim opposition, antara opening opposition dan closing opposition itu tidak boleh membawa argumen yang sama. Jadi setiap tim itu harus memiliki kontribusi yang berbeda dalam hal baik untuk mendukung posisi maupun menolak posisi. Nah, jika ada tim closing yang membawa argumen yang sama, itu akan dikatakan sebagai repetitif saja seperti itu. Meskipun kita boleh saja menjelaskan sudut pandang yang mirip, namun tetap harus ada satu argumen yang berbeda atau dua misalnya yang bisa membedakan kontribusi antara tim opening maupun tim closing-nya. Jadi itu mungkin perbedaannya dari tim dan ASEAN. Sedangkan kalau di tim ASEAN karena hanya ada satu tim pemerintah, satu tim oposisi, maka tinggal dibagi saja tugas antara masing-masing pembicara pertama dan kedua sampai ketiga. Jadi misalnya pembicara pertama dan kedua membawa argumentasi yang berbeda, namun tetap mendukung ataupun tetap menolak posisi. Kemudian nanti pembicara ketiga untuk membuat analisa komparasi untuk membandingkan tim mana yang lebih baik dari kedua tim tersebut. Kita masuk ke motion atau mosi kita dalam bahasa Indonesia. Ini yang sering kita jumpa. Kalau kita perlu pahami juga bahwa antara debate sama diskusi itu otomatis berbeda. Jadi karena debate itu adalah kita akan beradu argumen, sedangkan diskusi kita mungkin lebih kepada membahas sesuatu yang kita akan cari titik temunya, benang merahnya apa. Sedangkan kalau di debate itu ya setiap tim atau setiap pihak itu akan selalu berusaha mempertahankan argumennya dan membuktikan argumennya bahwa argumentasi mereka itu lebih baik dari tim
lawan. Jadi agak berbeda dengan diskusi. Nah, maka dalam hal topiknya itu juga akan sangat berbeda dengan topik-topik yang kita bahas dalam sebuah diskusi misalnya. Nah, dalam debat itu kita biasanya akan disuguhkan dengan motion yang emang dapat diperdebatkan. Jadi motion itu tidak bisa hanya menguntungkan pihak pemerintah misalnya atau hanya menguntungkan pihak oposisi. Jadi sebisa mungkin seorang juri atau ketua juri itu akan membuat mosi yang memang dapat diperdebatkan. Sebisa mungkin harus imbang antara sisi pemerintah maupun oposisi. Jadi sedangkan mungkin kalau di diskusi itu mungkin nanti untuk topiknya lebih kepada topik umum yang nanti harapannya kita akan menarik benang merah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Misalnya. Kalau di debate itu lebih kepada topik-topik atau mosi yang dapat diperdebatkan dan kita akan beradu argumen untuk mempertahankan bahwa argumen tim pemerintah ataupun oposisi lebih baik dari tim lawannya seperti itu. Nah, government side should defend and opposition should reject motion. Jadi ketika mosi itu muncul misalnya, maka tim pemerintah itu adalah tim yang akan mempertahankan atau mendukung mosi tersebut. Jadi ingat, meskipun namanya tim pemerintah, bukan berarti teman-teman itu berada di posisi pemerintah saat ini. Jadi pemerintah dalam hal ini adalah tim proposisi, yaitu tim yang mendukung mosi, apapun bentuk mosinya, baik itu mosinya bentuknya statementnya negatif ataupun positif. Nah, posisi kita adalah selalu mendukung mosi tersebut. Misalnya kita ingin ada mosi, kita akan menghapus kita akan menghapus skripsi di perguruan tinggi misalnya. Nah, meskipun ada kata menghapus, maka kita sebagai tim pemerintah nanti akan mendukung tentang proposal atau rencana kita untuk menghapus skripsi tersebut di perguruan tinggi. Maka nanti tim oposisinya nanti karena tadi statement atau bunyi mosinya adalah menghapus, maka sebagai tim oposisi dia akan sebaliknya nanti akan tetap mendukung adanya skripsi di perguruan tinggi misalnya. Mungkin kalau di debat bahasa Indonesia itu biasanya akan diawali dengan misalnya Dewan ini akan mendukung penghapusan skripsi di perguruan tinggi misalnya. Jadi Dewan ini adalah forum yang sedang berdebat. Maka tim government atau tim pemerintah itu akan mendukung mosi tersebut, baik dalam bentuk statement yang positif maupun statement. Nah, kemudian untuk yang tim oposisi yang akan menolak mosi tersebut dan sebisa mungkin mencari argumen alasan mengapa tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan. Kemudian ada 3 tipe motions atau dalam debat biasanya itu ada open motions. Nah, ini mungkin ada semi close motion dan close seperti apa. Namun pada prinsipnya apapun jenis motionnya, teman-teman itu nanti akan berdebat untuk menyampaikan argumentasi teman-teman mengapa teman-teman setuju dengan mosi tersebut dan mengapa teman-teman menolak dengan mosi tersebut. Nah, mungkin kalau open motion ini kalau saya sedikit sampai sih sangat umum mosinya, misalnya beberapa alternatif definisi itu yang disebut dengan open motions. Karena pada tugas dari pembicara pertama tim pemerintah nanti akan mendefinisikan mosi terlebih dahulu sebelum masuk ke argumen mengapa dia setuju dengan mosi tersebut. Nah, nanti ketika teman-teman menemukan open motions, memberi alternatif itu masuk. Nah, sedangkan bagian dari istilah dalam mosi tersebut ada yang sudah spesifik, sedangkan sebagiannya lagi itu ada yang masih sangat terbuka untuk dibuatkan
definisi yang ingin teman-teman sampaikan dalam debat tersebut. Nah, kemudian ada closed motion. Jadi closed motion itu adalah motion yang memang sudah sangat spesifik apa yang didiskusikan, sudah sangat jelas. Jadi konteks masalahnya apa, kemudian kasusnya di mana, dan kasusnya seperti apa, itu sudah sangat jelas tergambar dalam motion tersebut. Itu yang kita sebut sebagai closed motion. Cuman teman-teman nggak perlu menganalisa ini open motion atau semi atau closed motion. Ya. Intinya pahami aja motion itu maunya apa, kemudian teman-teman harus seperti apa menyampaikan argumentasinya, dan cukup seperti itu. Tidak perlu, oh ini kayaknya open motion. Nah, ayat teman-teman di saat bicara tidak perlu ini. Jika ada motion yang teman-teman rasa perlu untuk didefinisikan lebih detail lagi atau lebih spesifik lagi, itu makanya disebut sebagai open atau semi-closed motion. Tapi jika ada motion yang memang itu adalah sudah spesifik masalahnya apa, maka teman-teman tinggal mencoba menjelaskan sedikit konteksnya seperti apa, dan substansial kalian, mengapa kalian jarang open motion itu di kompetisi tingkat nasional maupun tingkat internasional, karena sering sekali ketua juri itu membagi info slide. Jadi teman-teman, meskipun ada sebuah motion yang memang dianggap agak sulit untuk untuk memahami motion itu maksudnya apa, itu biasanya jika motion itu terlalu open atau ketua juri akan memberikan beberapa kata atau istilah yang ada dalam motion tersebut. Nah, itu yang sekarang sedang sering yang kita hadapi di kompetisi tingkat nasional. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir seperti apa sih motion yang open dan seterusnya. Intinya sebelum debat kita biasanya akan diberitahu ini motionnya maksudnya apa. Atau memang kalau sudah motionnya sudah spesifik, sudah cukup jelas, dan ketua juri tidak perlu lagi untuk menjelaskan ini motion. Kemudian, motion must be or can only be defined by the Prime Minister. Jadi, pada dasarnya, tugas untuk mendefinisikan mosi itu, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah tugas dari pembicara pertama dari tim pemerintah. Nah, baik di debat bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tadi saya sudah sampaikan ada Prime Minister, jadi yang memiliki tugas untuk mendefinisikan mosi adalah Prime Minister-nya. Jadi gitu. Perlu diingat, meskipun tugas Prime Minister adalah tugas mendefinisikan mosi adalah tugas dari Prime Minister atau pembicara pertama tim pemerintah, namun pendebat lain juga sebisa mungkin juga harus tetap memahami kira-kira mosi ini maunya apa, biar nanti misalnya antara pembicara kedua dengan pertama itu tetap tidak kontradiktif apa yang ingin disampaikan. Jadi tetap harus dipahami bersama-sama. Makanya sebelum debat itu ada namanya case building. Jadi ketika mendiskusikan dengan teammate-nya kita, itu sebisa mungkin definisi yang akan disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah itu adalah definisi yang sudah disepakati oleh anggota timnya. Begitupun tim oposisi, meskipun tim oposisi tidak diwajibkan untuk mendefinisikan mosi, juga tim oposisi harus bisa membuat definisi yang predicted atau definisi yang dapat kalian prediksi dulu. Kira-kira nanti pembicara pertama tim pemerintah akan membawa definisi apa ya dari mosi ini. Kira-kira mereka akan membawa kemana mosi ini, memikirkan definisi mosi ini, namun dengan memahami asumsi definisi dasar buat teman-teman untuk membangun argumen sebagai tim oposisi. Jadi jangan saklek bahwa tugas yang buat definisikan kalian tim pemerintah begitu. Tidak. Jadi semua pembicara harus sebisa mungkin memahami definisinya mosi ini atau maunya mosi ini apa, seperti itu.
Karena definisi ini akan menjadi fondasi kita untuk membangun argumentasi kita agar kita bisa dari awal sampai akhir kita berbicara itu satu, inline, tidak kontradiktif satu sama lain. Makanya harus dipahami dari kedua belah pihak. Atau mungkin kondisinya ketika pembicara pertama tim pemerintah tidak mampu mendefinisikan dengan baik mosi tersebut, maka sangat mungkin untuk pembicara pertama tim oposisi membuat klarifikasi atau membuat definisi yang memperjelas dari mosi ini maunya apa. Jadi misalnya ketika ada definisi yang tidak jelas atau bahkan definisi yang tidak masuk akal dari pembicara pemerintah, boleh tim oposisi juga membuat definisi alternatif yang kalian anggap lebih dapat diperdebatkan daripada yang disampaikan oleh pembicara pertama tim pemerintah. Seperti itu. Jadi definisi ini penting untuk dipahami. Nah, oleh karena itu motion itu ya pertama untuk memahaminya adalah dengan cara kita membuat definisi atau memahami konteks apa yang ada di balik mosi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mungkin kita masuk ke cara kita membangun argumen, tapi sebelum itu saya mau masuk dulu ke points of information. Jadi kebetulan debat BP sama debat Asia ini ada namanya POI. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar sistem Austral, itu kalau Austral itu debatnya 3 on 3, namun tidak boleh lawan membuat interupsi atau memberi interupsi kepada pembicara ketika sedang berdebat. Namun khusus untuk debat yang kita anut dalam kompetisi tingkat nasional yang sekarang ini, yaitu debat Asian untuk yang bahasa Indonesia dan debat NUDC untuk yang bahasa Inggris, itu ada istilahnya points of information atau POI. Jadi POI ini dilakukan oleh pembicara lawan atau pendebat dari tim lawan ketika pembicara lain sedang berbicara. Jadi misalnya kita, atau bahasa kasarnya adalah interupsi seperti itu. Kalau kita dalam debat parlemen itu kita sebut dengan POI. Nah, di POI ini juga kita tidak sembarang memberi POI ya, tapi kita nanti akan biasanya ada aturan mainnya. Misalnya pertama kita akan meminta dulu izin dari pembicara tersebut. Misalnya kita boleh POI atau mohon maaf, misalnya saya ingin POI atau POI. Kalau kita mungkin paling gampang misalnya kita bangun angkat tangan cukup mengatakan POI. Nanti jika pembicara lawan itu membolehkan, teman-teman bisa langsung memberikan interupsinya. Itu tidak panjang, cukup maksimal 15 detik. Jadi seperti itu. Jadi POI itu dalam bentuk pertanyaan singkat atau statement singkat yang menunjukkan ketidaksetujuan teman-teman terhadap poin argumen yang sedang disampaikan oleh pembicara yang sedang berbicara. Jadi kalaupun tidak diterima oleh lawan kita tidak masalah, itu nanti teman-teman nanti bisa menyimpan POI tersebut untuk dimasukkan ke dalam rebuttal atau sanggahan ketika nanti teman-teman berbicara. Nah, itu agak berbeda dengan debat yang Austral tadi itu. Di debat BP dan debat Asian itu ada namanya POI. Nah, kemudian POI juga jangan menggunakan POI sebagai strategi untuk menjatuhkan lawan, karena dalam debat atau kompetisi debat itu sama sekali tidak efektif. Karena kita ingin mengganggu lawan kita dengan mengganggu, meminta POI berkali-kali, karena ini sering sekali kita jumpai, terutama bagi pendebat yang masih baru, tim-tim yang baru seringkali menganggap dengan cara kita mengganggu lawan dengan POI itu efektif untuk mengalahkan lawan. Tidak. Di dalam debat itu kita tidak melihat hal-hal seperti itu, kita melihat kualitas argumen teman-teman atau kualitas sanggahan teman-teman, itu yang kita bandingkan untuk masing-masing tim. Jadi bukan siapa yang tiba-tiba kaget, siapa yang tiba-tiba bisa mengintimidasi lawan dengan menjatuhkan mental lawan, itu sebenarnya tidak efektif untuk membuat kalian menang dalam sebuah debat. Fokus aja untuk membuat argumentasi yang bagus ataupun membuat sanggahan yang strategik untuk menjatuhkan argumen dari lawan kalian. Jadi jangan manfaatkan POI sebagai alat untuk menjatuhkan mental mereka, dan bahkan itu tidak efektif. Nanti juri akan menegur juga ketika ada tim yang terlihat mengganggu ketika memberi point of view. Mungkin itu yang
tentang POI, kita masuk ke tugas dari masing-masing pembicara. Sebenarnya ini sangat panjang untuk dibahas, Bu Intan ya. Mungkin saya akan langsung membahas tentang seperti apa sih argumentasi yang bagus itu, bagaimana cara kita membuat argumentasi yang bagus. Jadi ini skip ya Pak ya? Ya, nanti kita skip dulu yang ini karena, oh ya, sebagai informasi juga nanti kita belum diputuskan, belum pasti juga, ada kemungkinan besar mulai tahun depan teman-teman yang akan debat di debat bahasa Indonesia itu tidak lagi menggunakan sistem Asia. Jadi nanti debat yang akan digunakan itu akan mengadopsi sistem yang sama, yaitu sistem British Parliamentary Debate System. Jadi yang 4 tim tadi itu, jadi tapi itu baru kita baru wacana ya di level juri nasional, kita udah diskusi. Jadi nanti maka teman-teman juga mungkin bisa fokus dulu untuk latihan, selain yang Asian juga tidak ada salahnya mencoba untuk yang TV menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk yang Asian itu cukup kita untuk siswa sekolah, tapi untuk perguruan tinggi nanti kita debatnya antara NUDC dan KDMI itu menganut sistem yang sama. Ini sedikit bocoran, mudah-mudahan nanti kalaupun pasti nanti akan disampaikan melalui juknis lombanya. Nah, makanya nanti saya akan fokus untuk membahas tentang membangun argumen dalam debat PP, meskipun pada prinsipnya sama. Nah, pada prinsipnya bagaimana argumen yang bagus, jadi adalah argumen yang sebenarnya dapat meyakinkan, kemudian logiknya itu dapat diterima, kemudian apa namanya, dan juga dapat dielaborasi dengan baik. Nanti biasanya ini yang menjadi PR banyak pendebat, di mana banyak sekali pendebat yang hanya menyampaikan statement saja tanpa ada penjelasan bagaimana argumen itu dibangun. Nah, mungkin kita pernah dengar istilah AREL. Nah, AREL itu sebenarnya sama seperti kita menulis sebuah karya ilmiah, jadi harus memegang teguh pada menjawab pertanyaan WH questions. Mungkin apa ya bahasa Indonesia WH question? Maksudnya 4W 1H ya, gitu Bu Intan kalau tidak salah. Jadi misalnya apa, nah apa itu mungkin kita nanti akan ketika mosi itu muncul, maka mungkin nanti akan ada pertanyaan apa, what. Ini mosinya apa sih, tentang apa? Maka nanti teman-teman pertama kali membangun argumen yang pertama kali teman-teman perlu pikirkan adalah mosi ini membahas tentang apa, konteksnya apa, kemudian konteksnya apa yang terjadi di balik mosi. Misalnya tadi saya mencoba membawa contoh mosi tentang Dewan ini akan menghapus adanya skripsi di perguruan tinggi misalnya, maka kita harus ada apa namanya dasar wawasan mengapa mosi ini tiba-tiba muncul sebagai mosi yang diperdebatkan. Oh ya, apa sih masalah di balik mosi ini? Maka sebagai tim kalian harus menganalisa masalah di balik mosi ini. Nah, kalau apa misalnya, oh ya mungkin ada apa saja sih yang terjadi di balik mosi ini? Misalnya kita membahas, oh ya kasusnya ada orang-orang misalnya atau mahasiswa yang susah sekali untuk menyelesaikan apa namanya pendidikan mereka karena sulit untuk melakukan atau menyelesaikan skripsi mereka. Ini ada yang angkat tangan? Ada apa ya mungkin? Soalnya tidak jelas atau bagaimana? Ini siapa nih? Ya, Andrea atau saya lanjut atau bagaimana? Lanjut aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup chat dulu ya. Kita ini Pak Hakim untuk menyelesaikan. Baik, saya lanjut. Jadi tadi yang apa itu, jadi kita harus tahu betul apa saja yang terjadi di balik mosi tersebut. Nah, apa itu biasanya saya berangkat dari memahami problem dari mosi tersebut. Oh ya, ketika kita mau menghapus skripsi misalnya, berarti kita harus tahu ada problem apa saja terkait dengan skripsi pada status quo.
apa itu status quo? Status quo itu adalah kondisi yang sekarang sedang kita alami. Misalnya ketika skripsi itu dijadikan sebagai wajib di perguruan tinggi, kemudian ada masalah apa saja sih di balik diwajibkannya skripsi tersebut? Apakah misalnya ada mahasiswa yang pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan kuliahnya atau drop out, atau mungkin banyak sekali mahasiswa yang bahkan committed suicide atau bunuh diri misalnya karena skripsi ini, atau bahkan stres karena skripsi ini, atau mungkin juga ada mekanisme skripsi yang sangat problematik, misalnya di dalam peraturan perguruan tinggi misalnya, itu mungkin perlu dikupas sebagai apanya, problem identifications-nya, untuk memulai debatnya. Jadi itu kenapa ini penting? Karena kita supaya tahu, ya ini MOS ini diperdebatkan karena ada masalah, begitu itu. Apalagi ketika kita mendukung sebuah rekomendasi yang baru atau proposal yang baru sebagai tim pemerintah, kita harus bisa menggali masalah apa saja yang ada di status quo atau di keadaan sekarang ini yang terjadi, sehingga itu menjadi dasar kita untuk membangun argumentasi nanti mengapa kita setuju dengan mosi tersebut, dalam hal ini untuk menghapus adanya skripsi di perguruan tinggi. Ini contoh aja ya, tidak disclaimer, tidak saya merekomendasikan untuk menghapus skripsi, karena ini masih sangat debatable sekali, ini contoh mosi aja. Lalu nanti untuk tim oposisi juga harus mengetahui juga apanya. Itu tadi apa yang dari tim pemerintah, dia sudah menjawab masalahnya apa saja. Kalau apa, mungkin dari tim oposisi bisa juga melihat bahwa apa yang terjadi di status quo itu sebenarnya sudah cukup baik. Misalnya, ketika dia mungkin, misalnya masalah yang disampaikan oleh tim pemerintah tadi, misalnya kekhawatiran mereka itu akan terus ada, misalnya, maka nanti mungkin tim oposisi akan bisa mengatakan atau bisa membuat jawaban tentang apa tadi itu dengan mengklarifikasi bahwa masalah-masalah itu muncul bukan eksklusif karena skripsi tersebut, bisa mungkin karena faktor-faktor lain misalnya. Itu bisa menjadi counternya atau lawan dari tim oposisi nanti akan mencoba untuk membuat dasar argumen mengapa mereka tetap setuju dengan adanya skripsi misalnya. Maka mungkin nanti bisa ditambahkan dengan keunggulan dari status quo, mengapa status quo itu sudah cukup sebenarnya. Nah, kalaupun ada masalah yang muncul itu bukan karena skripsinya, tapi mungkin karena ada faktor lain. Nah, itu mungkin menjadi dasar argumen untuk menjawab apanya. Mungkin itu yang apa. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin kita masuk ke yang why-nya, mengapanya. Nah, ini mungkin yang kadang sering sekali adik-adik pendebat yang pemula itu suka lompat argumennya. Biasanya teman-teman itu ketika ada mosi itu biasanya langsung lompat ke dampak-dampak yang akan muncul misalnya. Itu sebenarnya belum terburu-buru ke sana. Argumen yang bagus itu harus membangun dulu argumen yang principles, yang prinsip, logiknya itu prinsip. Misalnya ketika kita mengatakan misalnya why, kenapa ini perlu ditiadakan misalnya. Nah, why-nya itu harus ada alasan yang principles-nya, mengapanya dulu, jangan langsung lompat why, langsung lompat ke karena akan ada dampak-dampaknya. Itu mungkin dampak itu nanti akan sebagai ending kita atau argumentasi yang terakhir kita untuk untuk membackup argumentasi kita yang tadi yang prinsipal. Misalnya kalau prinsipal, misalnya sisi esensi dari apa sih tujuan dari pendidikan itu misalnya. What is education? Nah, itu kan yang berbau prinsipal. Nah, nanti education atau pendidikan dari sisi atau point of view-nya tim pemerintah yang menolak eksistensi skripsi misalnya, itu bisa kalian melihat education itu tujuannya apa sih? Apakah misalnya kita bisa menyampaikan beberapa value, beberapa esensi dari pendidikan yang tidak sejalan dengan skripsi tersebut. Nah, misalnya tadi kita udah membuat definisi skripsi itu misalnya adanya misalnya
monopoli dari misalnya monopoli dari pembimbing misalnya, atau ada tugas-tugas dari skripsi tersebut yang tidak begitu sejalan dengan keilmuannya misalnya, atau adanya tugas-tugas atau pesan-pesan dari skripsi itu yang tidak sejalan dengan value atau nilai dari apa itu education tersebut. Nah, mungkin itu bisa kalian banding-bandingkan. Nah, nanti kalian akan mencoba menganalisa bahwa pada prinsipnya skripsi ini tidak sejalan dengan pendidikan yang ingin kita capai. Kita tadi misalnya mencerdaskan atau educated, kemudian membuat orang menjadi bahagia. Kadang kalau kita bilang kan kalau pendidikan kan ada pursuing happiness misalnya. Katakan kenapa sih kita belajar, kita kuliah kan kita supaya kita bahagia, kok tiba-tiba ada mekanisme untuk membuat kita tidak bahagia itu. Skripsi ini kok seolah-olah kita dibuat tidak bahagia misalnya. Harusnya kan kita belajar itu ya harus yang menyenangkan, kita bisa mendapat ilmunya, kita bahagia, kita nggak perlu kita harus belajar dengan cara yang tertekan misalnya. Itu nanti bisa dicari value-value yang kontradiktif. Nah, sebagai dasar argumentasi kita mengapa kita tidak setuju dengan adanya skripsi di perguruan tinggi. Nah, begitupun yang tim oposisi, ketika dia mengatakan bahwa skripsi itu adalah sesuatu hal yang masih oke dilakukan atau relevan dilakukan, maka mereka mungkin bisa membandingkan dengan value dari tujuan dari education itu seperti apa. Nah, masih sejalan kok, tidak ada yang kontradiktif dengan pesan-pesan pendidikan. Misalnya kan kita belajar tentang kedisiplinan, kemudian kesabaran misalnya, atau mungkin juga belajar tentang sesuatu hal yang misalnya kalau kita lihat dari keilmuan tentang ilmiahnya skripsi tersebut, kita bisa atau menghargai, misalnya kita kan di skripsi itu kan ada misalnya membuat bab 2, kemudian kita mengambil citation dari orang lain, kita memasukkan nama orang lain, itu kan juga bentuk tanggung jawab juga misalnya. Itu kan ada value-value yang sejalan dengan pendidikan. Nah, itu yang akan tim oposisi jelaskan sebagai mengapa ini secara prinsipnya itu tidak masalah. Nah, sedangkan tim pemerintah tadi mengatakan mengapa secara prinsip ini bermasalah, karena mungkin tadi nilai atau value yang dikirimkan melalui skripsi itu tidak sejalan dengan pendidikan. Nah, sebaliknya di tim oposisi akan mengatakan bahwa sejalan kok karena beberapa aspek atau beberapa indikator. Nah, makanya mengapa mosi ini diperdebatkan, karena ya kedua pihak ini akan sangat mungkin membuat argumen yang imbang begitu kan, dalam artian tidak boleh tadi saya sampaikan mosi itu yang cuma bagus di tim pemerintah aja dan di tim oposisi itu berat. Nah, makanya kok bisa ya dikatakan skripsi itu tidak sejalan, tapi kok bisa juga dikatakan sejalan juga dengan pendidikan ya, karena itulah perdebatan. Nah, nanti tinggal siapa yang lebih bisa meyakinkan juri, lebih bisa membuat elaborasi atau analogi analisa yang logik, mengapa sih pendidikan itu masih sejalan dengan skripsi tersebut, atau sebaliknya mengapa skripsi tersebut sudah sangat kontradiktif dengan pendidikan. Itu contoh yang argumen yang berbau sangat prinsipal. Atau mungkin yang kedua misalnya kita bisa melihat ya bagaimana? Ada ini nggak, kita harus ngasih solusi nggak? Misalnya tadi kita yang negatif kan kita tidak akan menghapus skripsi ya, tapi memang ada masalah di balik skripsi itu ya, misalnya tidak memberikan efek dan banyak joki ya, nyatanya sekarang ini banyak iklan-iklan itu ya sudah terang-terangan membuatkan skripsi dan tidak signifikan untuk membuktikan kemampuan mahasiswa itu untuk tugas akhir gitu loh. Jadi mungkin bisa bring up the solution seperti solusi pengganti skripsi ya, seperti publikasi ilmiah, kemudian misalnya di sastra Indonesia bisa menerbitkan novel, dan itu lebih menunjukkan capability si anak gitu daripada skripsi gitu kan. Apakah harus membawa argumen solusi baru atau just enggak, kita nggak setuju soalnya gini gitu. Mungkin saya sedikit luruskan, karena tadi kan motifnya kan menolak adanya skripsi di perguruan tinggi. Tadi kan baru di tahapan principles-nya. Nanti kita akan lompat ke tahapan how-nya, bagaimananya. Okay. Nah, bagaimana cara kita menolak skripsi? Ya, masuk first speaker-nya.
tadi kan baru principles-nya, mungkin tadi how-nya pun juga bisa dimasukkan ke definisinya, itu boleh sebelum masuk ke principles, sebelum kita masuk ke mengapa kita setuju dengan prinsip tersebut. Nah, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, tapi nanti how-nya ini lebih kepada itu bentuknya bisa solusi atau alternatif yang kita tawarkan sebagai tim pemerintah, atau juga kita pun tidak begitu diwajibkan juga untuk membuat solusi, karena nanti beban pembuktiannya akan berat gitu. Karena kita kan sebagai pendebat itu kan hanya memiliki waktu maksimal 7 menit 20 detik, agak susah untuk membuktikan bagaimana solusi lain itu bisa lebih baik dari apa yang sudah ada. Namun kalaupun ingin dibawa itu boleh, namun tugas pertama tadi yang saya sudah sampaikan, terlebih dahulu teman-teman membuktikan terlebih dahulu mengapa skripsi ini sudah tidak relevan untuk dilakukan lagi atau digunakan lagi di sebuah perguruan tinggi. Nah, kalaupun nanti mau membuat alternatif, mungkin bisa menjadi tambahan untuk memberi opsi yang lebih masuk akal, yang lebih relevan. Tadi misalnya kita ingin menyampaikan, oh ya ada cukup tugas akhir lain yang sesuai dengan misalnya passion mereka. Nah, contoh di perguruan tinggi saya sekarang itu tidak wajib membuat skripsi. Jadi anak-anak yang prodi bahasa Inggris misalnya, mereka juga bisa membuat film atau film sebagai tugas akhir mereka. Mereka nanti akan mempresentasikan film mereka di hadapan penguji. Itu juga bisa sebagai bentuk alternatif juga misalnya. Jadi sebenarnya ketika kita menolak skripsi ini sebagai ada di perguruan tinggi dan kita menganggap karena tidak inline, tidak sejalan dengan pendidikan, maka kita cari alternatif yang kita anggap sejalan dengan pendidikan misalnya tadi itu. Nah, tapi tadi itu kalau solusi itu tidak begitu wajib disampaikan, tapi kalaupun ada sebagai penguat argumentasi kita tuh boleh. Nah, karena nanti biasanya kalau kita membawa argumentasi yang terlalu berbau solusi, nanti pada akhirnya kita akan ditagih oleh tim oposisi untuk membuktikan kembali bagaimana itu jauh lebih efektif untuk dilakukan atau visible untuk dilakukan dan seterusnya, itu agak berat untuk dilakukan. Maka kalaupun nanti mau disampaikan sebagai solusi, cukup dihubungkan dengan argumen yang prinsipal tadi itu, bahwa ada alternatif lain yang lebih bisa sejalan dengan pendidikan misalnya, sebagai komparasi mengapa ini lebih relevan dengan pendidikan misalnya. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau mosi-mosi yang bersifat proposal itu juga boleh sih kita benar-benar berdebat tentang perbandingan mekanisme yang kita tawarkan dengan mekanisme yang sudah ada gitu. Lalu kita bandingkan mana mekanisme yang lebih baik dan mana mekanisme yang tidak lebih baik dibanding dengan mekanisme yang kita tawarkan. Itu nanti masuk ke how-nya Mbak Intan. Seperti itu. Ya. Lalu setelah masuk ke how dan why-nya, nanti kita udah masuk ke yang how-nya lagi. Nanti yang why nanti itu setelah kita ke principles-nya, nanti kita boleh ngebahas tentang impact-impact yang akan muncul, kemudian skenario apa saja yang akan muncul jika ini tetap dilakukan misalnya, atau sebaliknya jika ini ditiadakan, apa hal positif yang akan muncul, atau sebaliknya apa hal negatif yang akan selalu muncul jika ini dipertahankan. Nah, begitupun di tim oposisi, ketika mereka sudah menyampaikan dasar atau prinsipal argumen mengapa mereka setuju dengan mengapa mereka menolak dengan mosi tersebut, mereka nanti akan menyampaikan juga bahwa ada dampak-dampak yang akan muncul jika kita memaksakan ini untuk ditiadakan atau menggantikan dengan alternatif yang ditawarkan oleh tim pemerintah. Nanti akan ada clash seperti itu. Jadi nanti setelah analisa dampak, nanti baru kita cukup sampai situ argumentasi. Nah, di analisa dampak itu kita harus bisa melihat beberapa point of view ya. Jadi kita tidak hanya melihat dampak untuk satu pihak misalnya. Jadi sebisa mungkin kita bisa menganalisa namanya stakeholders analysis. Jadi kita bisa melihat dampak dari sisi mahasiswanya,
dari sisi pendidikannya, dari sisi keilmuannya, dari sisi dosennya misalnya, dan seterusnya. Itu bisa menjadi alternatif dampak yang bisa teman-teman pikirkan. Jadi jangan hanya eksklusif membahas satu dampak kepada mahasiswa aja. Itu kan akan sangat lemah, kita hanya melihat dari point of view mahasiswanya, begitu kan. Misalnya ketika kita dosen itu kan sekarang banyak juga dosen yang memanfaatkan skripsi ini sebagai batu loncatan untuk publikasi mereka. Karena kan dosen kan juga wajib untuk publikasi misalnya. Kemudian ada dosen misalnya yang cheating, mengambil karya mahasiswanya untuk dipublikasikan dan mengklaim itu sebagai karya mereka misalnya. Nah, kita akan bisa melihat aspek dari dosennya gitu. Atau kita bisa tadi kan kita berangkat dari aspek mahasiswa yang stres, yang tidak bisa kuliah dan atau drop out dan seterusnya. Itu kan dari sisi mahasiswanya kan. Nah, kita sebagai pendebat juga harus bisa mungkin melihat aspek lain juga. Jadi harus lebih bisa menyentuh banyak stakeholders, nanti biar analisa pada dampak tersebut akan lebih komprehensif dan lebih kuat argumentasi teman-teman. Nah, begitupun tim oposisi juga harus membuat alternatif dampak dari berbagai sisi, gitu. Jadi bukan hanya satu sisi saja, hanya melihat mahasiswa saja misalnya, karena biasanya ketika kita melihat mosi seperti ini pasti acuan kita langsung subjektif ke mahasiswa gitu. Itu kan agak kurang lebar kita analisanya. Jadi kita hanya fokus pada satu orang saja, padahal membahas tentang skripsi ini akan sangat melibatkan banyak pihak, baik pihak secara orang ataupun pihak secara lembaga atau institusi atau pihak secara lembaga itu misalnya seperti kampusnya ataupun negara misalnya, itu kan perlu kita menjadikan sebagai acuan kita untuk membangun argumen dampak tadi itu. Lalu mungkin yang terakhir yang perlu kita elaborasi dalam membuat argumen itu tidak cukup hanya statement saja, namun harus ada penjelasan mengapa kita setuju dengan statement tersebut dan mengapa kita menolak dengan statement tersebut. Atau mengapa kita setuju dengan mosi tersebut dan mengapa kita tidak setuju. Nah, ketika nanti ada statementnya, misalnya karena skripsi ini tidak inline dengan pendidikan, maka harus ada elaborasi. Jadi struktur elaborasinya harus ada mengapa tidak inline. Skripsi itu indikatornya seperti ini. Kemudian pendidikan itu indikatornya seperti ini. Lalu kita bandingkan, lalu kita buktikan kalau itu tidak inline dengan antara skripsi dengan pendidikan. Nah, lalu nanti setelah itu ya mungkin hampir sama dengan cara kita mengelaborasi karya ilmiah kita. Jadi bukan sekedar statement singkat mengapa setuju. Misalnya, oh ya karena saya suka skripsi itu kan bikin stres. Udah deh, begitu saja selesai gitu. Tidak bisa. Bagaimana bisa bikin orang stres? Bagaimana alur logiknya? Oh ya, karena kan prosesnya itu kan sangat complicated, mulai dari pengajuan judul, kemudian judul ditolak, tidak ada independensi dari mahasiswa, dosen itu menolak serta-merta tanpa membaca judulnya, tanpa mendengarkan apa yang mahasiswa ingin teliti misalnya, belum dibaca langsung ditolak, itu kan prosesnya kan sangat burdening atau memberatkan mahasiswa itu. Itu baru pada tahap mengajukan judul, belum lagi pada saat proposal maupun skripsi misalnya, itu kan sangat complicated dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sedangkan esensi belajar itu harus menyenangkan, baik dari sisi dosen maupun sisi mahasiswa, itu harus sama-sama timbal balik. Tidak boleh dosen itu adalah eksklusif, independensi dia aja yang didengarkan, tidak mau mendengarkan apa yang mahasiswa sampaikan. Itu contoh kan sebuah analisa yang mendalam. Jadi bukan sekedar, oh ya, skripsi itu bikin stres loh, karena bikin capek. Nah, selesai, tapi tidak ada analisa yang logik mengapa dia bisa bikin stres, seperti itu. Itu contoh analisanya. Lalu mungkin bisa ditambah dengan contoh ataupun evidence ketika argumen itu ada contoh maupun evidence-nya, itu akan bagus dan akan memperkuat argumentasi kita sebagai pembuktian bahwa argumentasi ini tidak hanya asumtif, tidak hanya
uh, logika yang tidak dapat dibuktikan. Nah, maka dengan adanya contoh maupun evidences itu akan jauh lebih efektif untuk membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar terjadi. Misalnya tadi ada tentang complicated-nya atau ribetnya mengajukan judul. Misalnya bisa teman-teman ambil contoh, kita harus mengisi formulir dulu, kemudian kita harus melewati misalnya admin dulu, melewati kaprodi dulu, baru melewati ke dosen pembimbing dulu. Itu kan siklus yang sangat panjang gitu. Kenapa nggak di-cut kayak itulah contoh kita membuat argumen. Jadi ada contoh konteks kasusnya yang kita bisa kontekskan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar ada di di kehidupan kita sehari-hari. Atau sebaliknya untuk tim oposisi misalnya mengatakan bahwa oh ya ini skripsi itu justru bagus untuk membangun sikap tanggung jawab dan kedisiplinan mahasiswa misalnya. Bagaimana itu bisa dibangun dengan cara misalnya meskipun dia complicated, nah itulah tahap-tahap yang akan kita ikuti nantinya. Karena dunia itu kan akan seperti itu ke depan, dunia kerja itu memang seperti itu prosedurnya. Maka mahasiswa harus dilatih sedemikian rupa dari awal untuk belajar sabar, belajar mengikuti prosedur. Jadi pengajuan judul itu kemudian atau proses ditolaknya itu adalah sesuatu hal yang akan benar-benar kita hadapi di kehidupan nyata. Jadi tidak boleh dihilangkan gitu. Itu contohnya ya. Jadi ketika kita ingin lari dari belajar kedisiplinan, ingin keluar dari sesuatu hal yang mendidik kita untuk sabar mengikuti prosedur-prosedur yang ada, itu justru kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar hal-hal yang penting yang kita akan hadapi di kehidupan ke depan nanti itu. Karena kita hidup itu harus realistis. Kita nanti akan dihadapkan dengan tantangan dunia kerja yang lebih keras dari skripsi tersebut. Nah, skripsi ini bukan semata-mata hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi proses yang dibangun oleh perguruan tinggi itu adalah proses yang memang sengaja dibentuk atau didesain untuk membangun karakter mahasiswa. Misalnya itu kan analisa yang mendalam begitu, bukan sekedar oh ya nggak bikin stres kok, saya oke-oke aja, saya happy-happy aja. Itu kan nggak cukup, itu harus bisa dijelaskan gitu logiknya gitu. Itu mungkin yang cara kita untuk membuat argumen yang bagus. Mungkin terlalu panjang saya ngomong, Mbak Intan, nanti mungkin bisa lebih enak lagi kita mungkin diskusi nanti seperti apa sih sebenarnya debat itu ya, apa debat yang baik, nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Ini kayaknya udah berkali-kali angkat tangan nih Mas Ahmad. Ya, ini sangat kemarin kan ini ya tugasnya baru pidato dan beberapa saya pikir ada bakat ya di public speaking. Sebenarnya kalaupun tujuannya nggak untuk lomba nggak apa-apa ya. Jadi memang skill untuk berdiskusi, menyampaikan argumen kalian, kemudian bagaimana membuat argumen secara terstruktur dan kritis itu akan sangat terpakai dimanapun kalian berada gitu loh. Kalian berorganisasi, kalian bernegosiasi, bertemu dengan orang baru, itu akan menciptakan branding gitu ya. Jadi boleh saya tambahkan, Mbak Intan? Gimana? Itu betul sekali. Jadi saya mengapa sampai sekarang masih aktif di dunia debat, karena saya benar-benar merasakan dampaknya ke diri saya, dan dampaknya saya juga di dunia kerja saya. Jadi alhamdulillah dengan aktifnya saya di dunia debat sampai sekarang, itu malah sangat berdampak kepada kemampuan saya untuk di dunia kerja saya akan lebih bisa dilihat karena mungkin kita sudah terbiasa untuk menyampaikan argumentasi yang masuk akal. Ketika kita memberi usulan dalam rapat misalnya, itu kita barengi dengan dasar-dasar yang masuk akal, maka itu akan bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu sangat bagus untuk kalian adik-adik, itu sangat luar biasa manfaatnya dengan debat. Karena sekarang bahkan di kurikulum itu bisa mungkin harus ada muatan berpikir kritisnya gitu kan. Ya, berpikir kritis itu salah satu masuk capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Oke, tadi ada pertanyaan, teman-teman silahkan bertanya, mumpung kita masih ada waktu. Untuk praktek mungkin gimana Pak Hakim?
dikasih motion atau next aja ya? Sepertinya waktunya tidak Ada cukup. Atau pertanyaan mungkin di grup tanya-tanya di dulu ya, kolom Dek, ya? chat, Bu Intan. Di kolom chat ada pertanyaan, mungkin bisa dibantu dibaca. Oke, oke. Jadi ini dari Mbak siapa tadi? Mbak Yasya ya, Yasya Mutiara. Oh, dari STKIP para cendekia. Dari Ya, kampus. mahasiswa saya. Iya, mahasiswa saya. Oh, dia menanyakan tentang tim netral. Apakah ada di debat bahasa Indonesia atau Ya, hanya ada di betul. Ini menarik sekali. Ini jadi bahan diskusi kami juga di TUI Nasional, karena ada kompetisi di luar sana yang agak menurut kami bukan aneh sih, tapi di luar dari pakemnya. Jadi ada kompetisi debat bahasa Indonesia yang memang ada 3 tim. Jadi ada 3 tim pemerintah, tim oposisi, sama tim netral. Kami sedang berjuang sekali di level nasional di Puskesmas untuk benar-benar menyampaikan bahwa ini sistemnya agak sedikit perlu diperbaiki, karena memang debat itu kan kita beradu argumentasi. Nah, sangat tidak pas jika harus ada tim netral. Nah, kalau secara ofisial, secara formal, tidak ada sistem debat yang dianut dalam kompetisi-kompetisi yang formal atau kompetisi yang resmi itu menganut sistem tersebut. Nah, karena mungkin ada pernah ikut debat tingkat SMK, SMA dulu itu memang ada seperti itu, Bu Intan. Jadi ada yang tim netralnya. Nah, menurut kami itu sangat kurang pas, karena akan menguntungkan bagi tim netral karena dia bisa melihat dua sisi kan, tim sebagai tim pemerintah maupun tim oposisi, otomatis ya kalau kita bisa banding-bandingkan ya akan sangat sulit buat tim pemerintah maupun tim oposisi untuk menang. Ya kan, tim netral nanti akan bisa mengambil semua argumennya. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Nah, dalam hal ini sebagai penengah saja, mungkin tim netral itu seharusnya bukan pendebat, tapi adalah jurinya lah sebagai tim netral. Di juri tersebut akan menjadi penengah yang akan melihat argumentasi mana yang lebih masuk akal antara tim government maupun tim oposisi. Makanya seharusnya tim netral itu bukan yang ikut berdebat, karena kalau debat itu nggak boleh netral, gitu ya. Harus bertahan sebagai tim pendukung ataupun tim penolak mosi. Itu mungkin kan. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Tadi dari Mas Didi Rizaldi ya. Jadi gimana kalau kita memberikan argumen solutif lalu akan diminta pertanggungjawaban? Bagaimana menyikapi fenomena tersebut ya? Karena mungkin sudah terlanjur. Jadi memang Pak Hakim tadi sudah, halo Pak Hakim. Ya. Cukup menarik ya dari debat yang dipertanyakan, cukup menarik karena memang ada tim yang cenderung fokus untuk menganalisa argumen yang prinsipalnya, tapi ada juga tim yang juga suka sekali untuk menyampaikan solusi, tapi sebenarnya tergantung mosinya juga gitu. Kalau mosi itu lebih diberatkan kepada perdebatan untuk membuktikan tentang solusi mana yang lebih baik, itu tidak masalah teman-teman untuk menyampaikan solusinya. Nah, kalaupun kita sudah terlanjur menyampaikan mekanisme dan solusi yang lebih baik, tidak masalah. Namun nanti pembagian tugasnya harus sebisa mungkin tetap harus ada analisa mengapa mekanisme yang kalian bawa itu lebih baik dari mekanisme yang ada pada status quo. Jadi tidak cukup hanya mengatakan misalnya, oh ya, skripsi itu kurang baik. Nah, yang baik itu ya mending kasih aja tugas seperti ujian semester biasa aja, misalnya nggak usah ada skripsi misalnya, atau bikin aja makalah seperti makalah biasa untuk tugas yang kita biasa lakukan di ujian akhir semester. Nah, untuk apa ada skripsi misalnya. Nah, tapi sebagai tim yang menawarkan solusi ini, tugas kalian itu adalah membuktikan mengapa mekanisme makalah itu lebih baik atau lebih relevan dibanding dengan mekanisme skripsi tadi itu. Jadi ketika sudah terlanjur membawa, ya sebisa mungkin kalian juga harus pikirkan mengapa solusi yang kalian berikan itu lebih baik dilakukan ketimbang solusi yang ketimbang mekanisme yang ada pada status quo. Nah, makanya ketika sudah terlanjur membawa, ya harus sebisa mungkin dijelaskan tadi itu komparasinya, karena kalau enggak itu pasti akan ditagih oleh lawan kita bahwa
Bagaimana itu bisa lebih efektif kalau emang itu yang lebih baik gitu. Padahal kan tugas kita kan adalah melemahkan dulu mekanisme pada status quo, baru kita akan mengangkat mekanisme yang kita tawarkan. Itu dasarnya harus dapat. Ya, jadi memang tadi why ya, how itu harus dijawab ya. Jadi 5W 1H, apa, Ya. mengapa, bagaimana, ya dan juga efek ke depannya itu apa ya. Jadi harus detail. Dan juga kalau bisa dicertai explanation ya, case studies, komparatif. Ya, jadi bisa dijelaskan dengan sebuah situasi, bisa dengan contoh seperti itu. Oke, Mas Ahmad, Andrea, Mungkin dia mau bertanya langsung. ya mau Pak bertanya Ahmad, langsung kita persilahkan. Jadi bisa silakan. melatih kepercayaan diri ya untuk berbicara di depan umum. Silahkan. Ya, Mas Ahmad. Halo. Anybody home? Oh, mungkin tadi kepencet kali ya. Kira-kira motion yang sedang naik daun apa nih Pak? Yang sedang current issue sekarang, hot issues gitu. Oke, Apakah atau sebenarnya tidak ada tipikal mosi sih yang apa namanya yang seperti apa sih yang sekarang apa jadi apa trennya. Memang intinya mosi itu akan selalu mengikuti apa yang sekarang sedang kita alami. Kan. Di semua bidang pun bisa kita bahas. Jadi baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, bidang politik, bidang apa namanya, pendidikan semua itu akan kita bisa bahas begitu. Jadi mungkin saran saya buat adik-adik yang ingin terjun dunia debat, maka sebisa mungkin apa namanya wawasan ya? kebiasaan membaca itu penting sekali. Jadi reading habit itu penting sekali. Jadi teman-teman tidak harus apa namanya formal harus duduk berjam-jam untuk membaca, tapi setiap ada isu yang muncul di permukaan itu harus punya jiwa curiosity-nya, ada jiwa penasaran tentang apa sih. Bahkan hal-hal yang kita anggap tabu pun juga harus kita tahu gitu, meskipun itu tidak sejalan dengan apa yang kita yakini misalnya. Jadi karena pendebat itu ya harus bisa melihat dari berbagai sisi gitu. Tidak bisa kita karena saya seorang muslim, saya pokoknya untuk muslim ini saya harus seperti seorang muslim. Tidak bisa karena di sini kita tidak akan memperdebatkan ideologi kita, tapi kita akan memperdebatkan cara kita membuat argumen. Jadi bukan yang dinilai adalah, jadi teman-teman harus ingat bahwa debat itu akan berhenti ketika debat selesai. Jadi jangan dibawa setelah debat selesai. Misalnya, contoh kita mau mendukung tentang misalnya LGBTQ misalnya, itu kan mungkin ada sebagian dari kita yang merasa ini tidak, ini kok tabu dibahas ya. Tapi kita juga harus bisa menjadi pihak yang bisa melihat sisi tersebut. Nah, makanya teman-teman sebisa mungkin untuk mosinya itu ya harus sering membaca baik hal itu yang kita sekarang lagi kita alami atau mungkin sekarang kita lagi banyak-banyaknya misalnya masalah politik misalnya atau masalah coronavirus misalnya. Nah, kita tidak ada salahnya untuk mengupdate informasi yang terkait dengan hal-hal yang sekarang sedang kita alami. Jadi jangan apatis, jangan itu tabu ya, nggak penting kita untuk mengetahuinya begitu. Nah, bahkan spesifik debat tentang sosial media tertentu pun juga bisa diperdebatkan, atau tokoh kartun pun juga bisa diperdebatkan. Suka ada yang unik-unik begitu. Misalnya ada dalam sebuah film yang lagi naik daun, kartun apa, lalu kita akan memperdebatkan tokoh. Contoh pernah ada debat tentang tokoh Thanos misalnya ya. Nah, kita akan harus tahu siapa sih Thanos ini. Nah, kalau kita nggak tahu ya agak susah untuk membangun argumen. Hanya buat teman-teman tidak harus spesifik kita harus menyempatkan waktu untuk duduk berjam-jam untuk tapi ya paling tidak harus ada jiwa curiosity-nya untuk mencari tahu apa yang belum apa namanya yang perlu kita pahami tentang apa yang sekarang sudah terjadi. Ya, jadi memang harus kritis ya dalam Ya, menganalisis dan menerima informasi pun kita harus memilah, memilih dan juga harus menggali lebih dalam. Jadi tidak hanya ada berita share-sharean di WA,
langsung percaya kayak gitu, dan kita terbakar amarahnya, kita harus lebih bijak ya dalam Ya, betul. Betul. karena memang sekarang sudah beda ya Pak Hakim dengan zaman kita dulu mencari informasi itu susah. Kalau sekarang Ya, sudah sangat berlimpah-limpah gitu loh. Kalau dulu kita harus ke warnet ya kan, harus ya, browsing betul. dan kita harus mungkin membaca buku ya, almanak. Kita punya buku Betul. almanak, kita membaca ensiklopedia. Sekarang dengan sentuhan jempol saja sudah bisa gitu loh. Kalau dulu kita Betul. langganan koran ya, berlangganan koran, membaca koran, kemudian membaca ensiklopedia untuk tahu di setiap negara itu apa aja ininya. Ya memang Ya, boleh ditambah Mbak Intan, mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa sebenarnya apapun konteks musiknya itu tidak perlu jangan khawatir sulit ya. Jadi karena yang perlu kita pahami adalah prinsip membangun argumennya saja. Jadi musiknya apapun juga sama. Yang penting kita sudah tahu prinsip membangun argumennya, maka apapun kita dihadapkan dengan konteks musik apapun, yang penting sedikit tahu itu masalahnya apa, kita akan lebih mudah untuk membangun argumen. Jadi ada betul sekali singkatannya kan tadi. itu AREL ya. Arel ya. Listening, elaboration, terus link back to the motion. Kadang kan kita sudah jelasin ya sesuatu A, B, C, D, E, Z, udah sampai ke Z tuh, tapi lupa lagi kembali nyambungnya ke motionnya itu apa gitu loh. Jadi kadang kita memang kalau menyampaikan pendapat suka apa ya kemana-mana gitu ya, jadi nggak fokus. Jadi bisa diingat AREL, A, argumen, R, bisa reasoning, ya. Terus yang E bisa elaboration, bisa example, penjelasan, dikasih example, dan terakhir L, link back to the motion. Itu adalah struktur Ya. argumen yang baik. Jadi saya nggak suka sama skripsi, jadi saya nggak mau ngerjain gitu. Kenapa? Ada masalah apa ya? Tadi seperti Pak Hakim bilang. Terus ada solusi yang lebih baik nggak? Begitu. Jadi memang harus lebih detail ya. Nah, ini ada Mbak Safira. Faktor apa yang membuat argumen kita kokoh dan dapat dipercaya sehingga menarik perhatian? Apakah materi atau wawasan yang telah disiapkan atau kemampuan berbicara? Nah, berarti ini ya, manner sama meter ya, mana yang lebih menonjol? Terima kasih. Oke, ini juga sering juga dipertanyakan dari teman-teman, apa kita perlu dulu nih mannernya atau meternya atau metodenya? Sebenarnya pada prinsipnya ketiga aspek tadi itu adalah satu paket ya. Jadi kita juga tidak bisa bilang juga bahwa meter itu lebih penting dibanding manner, karena manner itu meter akan bagus kalau manner kita bagus gitu kan itu, atau manner kita akan bagus kalau metode kita bagus. Nah, apa itu matter ya, tadi mungkin isi dari apa yang kita sampaikan atau argumennya. Nah, tapi kalau manner kita kan tidak meyakinkan, kemudian ngomongnya itu muter-muter gitu kan, mannernya misalnya meskipun argumennya itu bagus, tapi ketika kita tidak jelas mengeksekusinya dengan manner yang kurang pun itu pada akhirnya jatuhnya matternya jadi tidak bagus juga begitu. Maka ataupun metodenya kita bentar-bentar bahas argumen, bentar-bentar kita menyanggah, tiba-tiba kembali ke definisi, tiba-tiba kembali ke ke mekanisme, tiba-tiba kembali ke prinsip yang udah jauh kita bahas, atau kita mengulang berkali-kali apa yang kita sampaikan. Nah, itu kan metodenya tidak bagus. Nah, harusnya ketiga aspek tersebut harus sama-sama dibangun dengan baik. Nah, manner yang bagus itu akan berdampak kepada meter yang bagus. Sebaliknya, sebaliknya dengan bekal argumentasi yang bagus, biasanya kita pahami masalahnya apa, kita akan mudah juga untuk menyampaikan. Jadi nanti manner kita juga akan bagus. Kadang manner itu nggak bagus karena kita nggak paham motionnya apa. Atau sebaliknya, kadang kalau kita punya manner yang bagus atau cara menyampaikan yang bagus, itu karena kita paham motionnya apa. Jadi itu akan saling berhubungan. Nah, mungkin sering sekali juri mengatakan yang penting itu meter. Ya betul, emang meter yang penting. Tapi ingat, meter itu hanya dapat diterima oleh lawan kita ataupun juri ketika kita bisa menyampaikan dengan baik. Maka jangan terburu-buru, misalnya eye contact-nya juga harus tepat ke juri sesekali atau ke lawan misalnya. Jadi tidak melulu ke lawan atau
ke atas langit-langit misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Meskipun tidak serta-merta menjadi indikator untuk menentukan menang atau kekalahan kalian, tapi ingat dengan paket komplit itu akan jauh lebih bisa meyakinkan juri. Kalau kita tidak bisa meyakinkan meskipun argumentasi kita itu bagus dan potensial untuk dikembangkan, ya akan jadi kurang bagus ketika kita tidak bisa menyampaikan dengan bagus. Jadi agar kokoh dari ketiga hal itu harus diperhatikan. Iya, jadi tambahan ya untuk Mbak siapa tadi? Jadi ketika kita menyampaikan argumen, terus ngomongnya kayak kereta api, terus matanya ke atas kayak gitu. Itu siapa yang mau mendengarkan kira-kira? Walaupun Ya. sebagus apa isi argumen kamu, materi kamu, tapi kamu misalnya gugup gitu. Jadi memang harus sejalan ya, harus tenang dan tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, dan intonasinya kalau bisa kapan kamu harus menekankan bagian yang penting, ya seperti pidato kemarin ya, kalian sudah belajar kemarin kapan harus pause, dan juga penggunaan gesture itu akan sangat membantu ya, eye contact ya. Walaupun kita sekarang online, tapi audiens ada di depan kamera ini ya, jadi kalian melihatnya jangan ke sana muter, itu mungkin akan mengurangi respect dari juri ya dan juga dari pendengar. Itu juga salah satu aspek yang penting. Karena mungkin kan kita kan ingin didengar oleh lawan kita dan juri, jadi makanya tadi kan kita kan persuasif gitu. Jadi kita sebisa mungkin argumentasi kita didengar oleh juri, maka harus disampaikan dengan baik. Iya, betul sekali. Ada yang lain dari kelas A, Atau B, ada yang bertanya langsung mungkin? C, D, E? Kemarin yang siapa nih? Renzi, mana Renzi? Halo Renzi. Kemarin yang pidatonya bagus, ada Renzi, ada Rovinka. Kalau di kelasnya Bu Alif siapa Mbak? Mbak Alif yang pidatonya bagus? Halo Bu Alif. Ya, saya kira semuanya bagus. Cuma pengemasannya mungkin ya. Karena mungkin terhalang ini ya, teknologi itu. Jadi ada yang seperti membaca teks ya. Kalau di debat mungkin kita akan membuat outline-nya saja. Kita akan mengembangkan sendiri. Jadi nggak kita menulis semua argumen satu lembar terus dibaca. Pada hari ini kami akan menyangka argumen itu sudah. Ya, mungkin betul, mungkin tambahannya nanti mungkin ada pertanyaan juga, misalnya apakah kita boleh membaca teks dan seterusnya dalam debat, itu mungkin jawabannya boleh. Tapi ingat, debat itu kan kita harus berargumentasi gitu kan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan note-nya kita, itu sangat tidak efektif. Karena selain kita menyampaikan argumen, kita juga harus bisa membuat sanggahan kepada argumentasi lawan kita. Maka kita harus mendengarkan, kemudian membuat note-note atau catatan yang penting saja, tidak perlu harus menulis kalimat per kalimat. Nah, karena itu biasanya kita tidak efektif. Mengapa? Karena kita akan fokus untuk membaca, kita punya catatan, pada akhirnya kita tidak bisa mengembangkan logikanya begitu. Dari pengalaman saya, ketika saya hanya mengandalkan saya punya notes, itu pada akhirnya saya kayak ngomong sendiri, tidak mencoba untuk engage ke lawan kita begitu. Makanya meskipun di dalam debat itu boleh membawa catatan, tapi sebisa mungkin tetap harus itu hanya sebagai helping tools aja, sebagai alat penolong aja, bukan sebagai sumber argumen kita. Karena sumbernya adalah harusnya tetap ada di logiknya kita seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin untuk terakhir kalinya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.30. Oke, kalau tidak ada saya langsung closing ya. Baik, terima kasih untuk Pak Hakim sudah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat, inspiring dan insightful.
dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baru sastra Indonesia bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara logis, terstruktur, dan juga sistematis, karena ini akan menjadi sebuah soft skill yang akan sangat penting untuk kalian nantinya. Tidak hanya bekerja saja nanti ya, misalnya berkenalan dengan calon mertua ya, bagaimana kalian membawa diri, itu akan bagus ya. Jadi latihannya dengan banyak-banyak latihan, dengan bergabung dengan komunitas, mungkin nanti di Sastra Indonesia akan kita bentuk komunitas debat bahasa Indonesia gitu Pak Hakim, karena kalau di IKU kan untuk bahasa Inggris ya. Jadi mungkin teman-teman sastra Indonesia kalau gabung akan sedikit kesusahan, tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa Inggris, mau challenge yourself, itu akan sangat bagus karena di Deko itu banyak sekali mahasiswa, dari farmasi ada, dari hukum ada, dari teknik ada, dari psikologi ada, mereka semua belajar debat. Dan memang yang dipelajari, maksudnya seperti Pak Hakim bilang tadi, tidak hanya dari satu topik aja, dari bidang aja, jadi dari berbagai bidang, politik, pendidikan, lingkungan, macam-macam, ekonomi juga kita ada motionnya. Nah itu akan sangat. Pertanyaan Mbak Intan, mungkin Bu Intan, Ya? mungkin ada satu pertanyaan lagi dari adik-adik. Oh iya, ada pertanyaan lagi. Oh dari Renzi, oke Renzi. Oke, kalau berdebat itu mempertahankan sebuah opini. Namun jika dihadapkan suatu kondisi di mana saya sudah mempersiapkan argumen dengan maksimal, namun di pertengahan debat saya merasa opini lawan saya lebih logis. Gimana ya saya menyikapinya? Ya ini. Ya, menarik ya. Jadi mungkin sering kali juga kita akan dihadapkan dengan situasi kayak gini. Namanya, oh ya bagus ya untuk argumen lawan gitu. Namun ingat, meskipun dalam hati kita bahwa lawan itu lebih baik, harus sebisa mungkin sebagai pendebat yang ingin menang dalam setiap pendebat itu harus tetap merasa bahwa argumen kita lebih baik. Nah, jika kita merasa lebih baik dari argumen mereka lebih baik, maka harus tetap dicarikan celahnya begitu. Nah, misalnya ada istilah kalau dalam debat bahasa Inggris namanya even if. Jadi even if itu misalnya ketika lawan itu menyampaikan sebuah argumen, kemudian kita juga setuju misalnya dengan argumen tersebut, kita bisa mengatakan bahwa meskipun itu benar, namun jadi harus tetap ada namunnya begitu. Jadi, sebagai pendebat yang kita dipaksa untuk mendukung mosi misalnya, tetap kita harus ada kata namunnya meskipun kita melihat ada argumentasi yang bagus dari lawan kita. Nah, kita menerima apa yang disampaikan oleh tim lawan. Namun, menurut saya ada hal penting yang bisa kita lihat sebagai, yaitu mungkin akan menjadi alternatif cara kita untuk mencari celah. Jadi, sebisa mungkin sebagai pendebat yang bagus, harus mencari celah dari apa yang disampaikan oleh lawan kalian. Jadi meskipun sudah dianggap bagus, tetap harus dilihat kelemahannya, baik dari aspek yang sangat minor pun ya kita harus ungkapkan begitu, karena bisa jadi hal yang kecil yang kita anggap kecil itu akan menjadi hal penentu bahwa kita bisa mematahkan argumentasi lawan tersebut. Karena mosi itu dibuat se-debatable mungkin agar dapat diperdebatkan, maka pasti celahnya itu ada. Seperti itu, Mbak. Jadi memang harus kritis ya, jadi standby gitu loh. Gimana gitu. Jadi jangan langsung, aduh kayaknya bener deh dia. Tapi memang sering kayak gitu ya, sering-sering down itu wajar sekali. Memang harus wajar. Sama antar tim gitu, bisik-bisik sama temennya, gimana gitu. Atau apalagi sekarang sudah sangat debat itu sudah sangat meluas ke semua daerah, jadi sudah tidak ada istilah kita melawan powerhouse, melawan perguruan tinggi yang besar, jadi siapapun bisa menang begitu. Jadi tidak boleh kita ada pikiran, oh ya karena dia dari perguruan tinggi negeri yang besar, dia pasti punya argumentasi yang lebih bagus. Misalnya, diingat bahwa tahun ini pun juara NU di situ dari perguruan tinggi di luar Jawa.
Itu jadi kita harus punya perasaan siapapun bisa kita lawan. Apapun argumennya bisa kita lawan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Hakim. Saya pikir kita sudahi untuk sharing session kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kedepannya kita akan lebih banyak berlatih karena kita sudah dapat materi dari Pak Hakim, dan jangan lupa untuk di review ya, dibuat summary poin-poin penting, dan minggu depan kita akan mulai berlatih menggunakan motion yang nanti sudah ada. Semoga bisa lebih semangat lagi untuk berlatih debat. Baik, untuk argumen ya, tadi sudah dijelaskan bahwa struktur argumen, inti dari debat adalah struktur argumen ya. Struktur argumen yang baik itu harus mencakup why ya, kenapa, alasan yang penting, basic premisnya, kenapa kamu mengatakan pendapat kamu itu, kemudian how ya, bagaimana itu penting, kemudian untuk further effect-nya apa. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa singkat tadi Arel ya, kita bisa beri penjelasan, kita bisa beri contoh gitu, kemudian disambungkan lagi ke motion-nya. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri acara hari ini. Mungkin bisa dibuka videonya, kita screenshot dulu untuk dokumentasi ya, foto bersama. Mungkin hanya 1 detik, 2 detik saja. Oke, bisa dibuka kameranya? Oke, sebentar. Mbak Alif bisa bantu screenshot? Ini. Bisa coba. Oh ya, ini kok Tapi punya saya aku nggak off bisa. ya, karena saya nggak bisa buka. Apa? Nggak bisa jadi full ini loh. Oh. Oh, sebentar. Kok ini jadi besar? Oh, ini nih bisa. Nah, sip. Ini belum ini. Ini. Oke, semuanya. Halo Ardi, halo Didi. Wah, semuanya. Ada yang dari kamu masih Mbak, share, Bu Alif? masih share screen, Bu Intan? Masih saya screen, Boh? Share screen ya, share screen. Share screen-nya dia dulu. Iya. Udah ya. Udah. Wait. Oke. Udah semua nih. Udah sebentar. Ini view-nya sebentar saya. Gallery view ya. Oh, wait, Mbak. Ya, view. Full screen. Nah, kali review kayak gini. Nah, full screen ya. Bagaimana saya full screen aja ya? Ya, full screen. Oke, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Salam literasi. Sebentar ya. Oke, Mbak Alif. Ya. Sebentar. Sekalian saya itu. 1, 2, 3. Ini. Terima kasih, Tecis. Sudah, Mbak Alif? Belum. Belum. Aku udah tadi. Belum ya. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oh iya, untuk presensi jangan lupa diisi ya, nanti akan mendapatkan sertifikat untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Masih slide selanjutnya, bentar. Oh, setiap slide ya? Oh ya. Iya, ada 5 slide. Wow. Hang on. Lukman Hakim. Mana? Oh iya, ada 5 slide. Jadi ini mahasiswa Sasindo saja sudah 90 ya, alhamdulillah sekali. Pak Hakim mungkin bisa share ya, dulu zaman kita hanya ada 1, 2 orang ya, 3 orang. 5 besar ya. 5 besar, cuma 5 orang, 3 orang. Sekarang bisa sampai... Saya cuma 3 orang ya, luar biasa pencapaian. Ini belum yang mahasiswa asing, Pak Hakim, yang harusnya ada mahasiswa dari China, tapi nggak bisa bergabung sepertinya. Baik teman-teman semua, terima kasih. Kita bertemu lagi di event berikutnya yang lebih seru dan lebih bermanfaat. Oke, selamat berhari Rabu dan beraktivitas lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.